Cerita diawali dengan seorang anak yang sedang membuatkan sarapan untuk ayahnya bernama Pak Yung-ho. Tinggal berdua dengan ayahnya karena si ibu telah meninggal dunia saat melahirkannya. Walaupun hidup berdua, mereka tampak bahagia dan sering melakukan aktivitas bersama, seperti beribadat ke gereja, karena si ayah orang yang taat dalam beragama. 나는 힘내. Suatu malam, si ayah yang juga seorang polisi pergi untuk bekerja, melakukan rutinitas razia terhadap pengendara yang berkendara dalam keadaan mabuk. Tetapi saat si ayah memeriksa sepasang muda-mudi yang terlihat bertingkah aneh, ia harus bernasib buruk saat si pengendara malah mengemudikan mobilnya dengan kencang, hingga si ayah terseret cukup jauh dan terpelanting jatuh di tengah jalan yang membuatnya tidak sadarkan diri. Si ayah yang mengalami luka yang cukup berat dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan. Yung-ho yang melihat si ayah terbaring sakit menangis, pergi berlari ke gereja. Di dalam gereja, ia berdoa sepenuh hati dan bertemu seorang pastor dan memberi tahu keadaan si ayah. Lalu si pastor berkata bahwa jika berdoa dengan tulus, maka Tuhan akan mendengar doa tersebut. Pastor itu juga mengajak Yung-ho berdoa bersama untuk kesembuhan si ayah. 기도할까? 아빠! Tapi nasib berkata lain, si ayah harus meninggal dunia dan membuat Yung-ho sedih dan begitu terpukul. Sejak saat itu, ia membenci dan tidak percaya adanya Tuhan. 거짓말쟁이! 20 tahun kemudian, Yung-ho kecil telah menjadi seorang pria dewasa. Ia menjadi seorang petarung MMA yang sukses, kaya, dan populer. Tetapi, Yung-ho mempunyai sisi gelap yang tidak orang ketahui. Ia sering mendapatkan bisikan-bisikan kebencian setiap melihat simbol Tuhan. The striker standing 6 feet 1 inch tall. Suatu malam ia bermimpi berada di sebuah lorong dan melihat ayahnya berjalan. Lalu ia mengikutinya. Hingga ia berada di sebuah ruangan dan melihat salib berada di peti mati si ayah. Yung-ho yang sudah menjadi ateis itu lalu mengambil salib tersebut dan hendak melemparkannya. Tapi salib tersebut menempel di tangannya dan tak bisa dilepas. Hingga salib itu terbakar dan membuat Yung-ho berteriak kesakitan. Yung-ho pun terbangun dari tidurnya, dan anehnya mendapati tangan kanannya tiba-tiba terluka. Karena lukanya itu, ia memeriksakan ke dokter. Dokter hanya bilang luka itu tidak serius dan cukup meminum obat antibiotik selama seminggu dan luka itu akan sembuh dengan sendirinya. Setelah kejadian itu, tiap malam Yung-ho yang tinggal sendiri sering mengalami erup-erup, seperti ada jurig yang mengganggunya. Selain itu, luka di tangannya tidak sembuh dan terus mengeluarkan darah. Si sopir yang mengetahui keadaan Yung-ho yang terus mengalami erup-erup dan luka tangannya tidak kunjung sembuh, menyarankan untuk datang ke dukun yang ia kenal, yang mungkin bisa membantu mengatasi masalah yang ia hadapi. Tapi Yung-ho yang skeptis dengan hal seperti itu menolak saran tersebut. Yung-ho yang masih terus mengalami erup-erup dan lukanya yang terus meneteskan darah dan tidak bisa dijelaskan oleh medis, akhirnya mencoba mendatangi dukun rekomendasi supirnya tersebut. 나가신 편입니다. 축하죠. Si dukun yang bisa melihat hal gaib itu mengatakan bahwa selama ini Yung-ho diikuti iblis karena membiarkan hatinya dipenuhi aura gelap.
Dan iblis itu pun sering membisiki Yongho tentang kebencian. Yongho pun menanyakan apa yang telah terjadi pada tangannya. Si dukun lalu memberikan petunjuk dengan mendatangi sebuah tempat yang dimana ia akan bertemu dengan seseorang yang akan membantunya. 십자가. Malamnya Yongho mendatangi tempat yang dimaksud, tapi baru saja keluar dari mobil, ia dihalangi banyak burung gagak. Sementara itu, di dalam gereja, dua pastor sedang melakukan ritual pengusiran setan terhadap seseorang yang dirasuki juri. Orang yang kerasukan itu berontak, menyerang, dan memuntahkan cairan hitam terhadap pastor muda yang membuatnya histeris dan lari ketakutan. Si juri lalu menyerang pastor lainnya dengan mencekiknya. Tapi untungnya Yongho datang di waktu yang tepat. Dan siapa sangka tangan kanan Yongho yang terluka tersebut membuat jurig yang merasuki orang tersebut terbakar. Yongho yang heran menanyakan apa sebenarnya yang terjadi pada tangannya pada pastor tersebut. Dan si pastor yang bernama Pastor An itu menjawab bahwa itu adalah sebuah mukjizat yang hanya diberikan kepada orang-orang pilihan yang taat dan beriman. Yongho yang heran mempertanyakan mengapa orang sepertinya mendapatkan kemampuan seperti ini. Sebelum akhirnya Yongho mendapatkan bisikan-bisikan dari jurig yang ada di dalam tubuhnya yang menghasut Yongho untuk membunuh si pastor. Tetapi untungnya Pastor An mampu menenangkan Yongho dengan doa-doa yang ia panjatkan. Pastor An menawari untuk mengunjungi rumah Yongho agar ia bisa memanjatkan doa keselamatan. Dan tanpa sepengetahuan Yongho meletakkan sebuah kalung salib di balik foto. Sebelum pergi, Pastor An juga berpesan agar menghubunginya seandainya suara-suara bisikan itu datang lagi. Setelah didatangi Pastor An, Yongho bisa tertidur pulas hingga pagi tanpa gangguan. Tetapi karena ia masih tidak mempercayai eksistensi Tuhan dan tidak mempercayai hal gaib lainnya, Yongho yang menemukan kalung yang disimpan Pastor An segera membawa dan akan membuangnya ke kloset, walaupun akhirnya ia mengembalikan kalung tersebut kepada pemiliknya. Diketahui Pastor An bukan pastor biasa, ia berasal dari Vatikan, seorang pengusir setan yang mempunyai misi untuk memburu para iblis jahat. Di tempat lainnya, kita akan diperlihatkan seorang bos muda kaya raya bernama Si Jin, pemilik sebuah klub malam terkenal di Seoul. Walaupun terlihat seperti eksekutif muda biasa, ia mempunyai sisi gelap. Terlihat saat ia kedatangan seorang pimpinan ormas yang ingin mencoba memeras dirinya dengan dalih jasa keamanan. Walaupun diancam dengan pisau, ia terlihat tenang dan malah membuat lawan bicaranya tersebut pergi tergesa dengan ucapannya. Dan rupanya sisi gelap dari Si Jin itu, ia seorang pemimpin sekte pemuja iblis ular. Dan tanpa segan menumbalkan nyawa bos preman tadi sebagai persembahan untuk keabadiannya. Sementara itu, Yongho yang telah mengembalikan kalung salib tersebut harus kembali menerima gangguan-gangguan yang menyiksa tidurnya. Di sebuah tempat, Pak An dan seorang pastor sedang membicarakan permohonan seorang ibu untuk melakukan pengusiran setan terhadap anak gadisnya yang diduga mengalami gangguan goib. Setelah itu, Pastor An yang kembali ke apartemennya menemukan Yongho yang telah berada di depan pintu dan mempersilakannya untuk masuk. Pastor An juga memberikan sebuah jimat kepada Yongho yang akan mendekatkan dirinya pada Tuhan. Tapi Yongho masih kekeh bahwa ia tidak mempercaya Tuhan. Dan alasan kematian ayahnya lah ia bersikap seperti itu. Tetapi Pastor An dengan bijak menyangkal bahwa Yongho sebenarnya bukan tidak mempercayai Tuhan, tapi marah padanya.
Setelah itu, Pastur An mengatakan bahwa ia harus pergi karena mempunyai urusan lain. Saat Pastur An keluar dari apartemennya, Yong Ho datang mempersilakannya untuk masuk ke dalam mobilnya dan pergi mengantarkannya. Tak lama, mereka sampai di tempat tujuan. Pastur An pamit dan mengucapkan terima kasih. Walaupun selalu tampak sinis, Yong Ho masih peduli. Ia menyadari bahwa ritual pengusiran setan idealnya dilakukan oleh 2 orang, dan akan berbahaya untuk Pastur An bila melakukannya sendiri. Ia pun pergi menyusul dan mendampinginya. Mereka berdua pun sampai di depan pintu apartemen, dan si ibu dengan wajah memar dengan ekspresi ketakutan membuka pintu dan tanpa bicara langsung menunjuk ke atas sebagai isyarat di mana si anak berada. Mereka berdua memasuki kamar dengan Pastur An yang telah memegang salib di tangannya. Di kamar, mereka mendapati si gadis yang malah kebingungan dengan kehadiran mereka berdua. Gadis itu tampak normal dan tidak terlihat dirasuki. 저희 엄마 말 듣으면 안 돼요. 자꾸 같이 죽자고 그래. Mereka berdua lalu keluar kamar sejenak. Tetapi Pastur An yang telah berpengalaman soal ini tidak yakin dengan kata-kata dari gadis tersebut, karena ia percaya iblis itu selalu bersembunyi di balik kepribadian orang yang dirasukinya. Untuk membuktikannya, mereka meminumkan secara paksa air suci ke gadis tersebut. Dan benar saja, iblis tersebut menampakkan wujudnya. Iblis itu menyerang Pastur An dan memprovokasi Yong Ho bahwa iblis itulah dalang dibalik meninggalnya sang ayah. Emosi Yong Ho pun terpancing dan lantas mencekik leher si gadis yang nyaris membunuhnya. Untungnya, Pastur An mampu menenangkan Yong Ho dan mereka bisa membasmi si iblis. Setelah itu, Pastur An menanyakan keberadaan pria yang sempat dekat dengan gadis tersebut, yang besar kemungkinan adalah dalang dibalik kejadian ini, dan menduga gadis ini akan dijadikan tumbal untuk persembahannya kepada si iblis. Saat mereka berbincang itu, hal mengerikan terjadi. Si jin melakukan ritual santet untuk membunuh gadis tersebut. Tapi Pastur An memanjatkan doa-doa meminta perlindungan kepada Tuhan. Karena sesungguhnya sekuat apapun ilmu sihir tidak akan mampu mengalahkan orang-orang yang beriman. Si jin yang mulai terusik dengan keberadaan Pastur An yang mengganggu aktivitas sesatnya melakukan siasat dengan memperalat seorang anak korban bully di panti asuhan dan membuatnya kerasukan agar si Pastur masuk ke perangkap. 우석이 도와주려고 왔어. 우석이 안 아프게 해줄게. Dan ia juga menghasut Yong Ho untuk menjauhi si Pastur. 누구세요? 저도 있어요. 알면서도. Rencananya berhasil, si Pastur An mendatangi anak yang kerasukan tersebut, sementara Yong Ho berada di tempat lain yang merupakan skenario si jin agar ia terpisah dengan si Pastur. Pastur An melakukan ritual pengusiran setan dibantu dengan para biarawati. Ia tampak kesulitan menghadapi iblis satu ini, karena lebih kuat dari iblis yang pernah ia hadapi. Ia dan biarawati hampir mati sebelum akhirnya Yong Ho datang menyelamatkan di waktu yang genting, karena mengetahui keadaan setelah ditelepon salah satu biarawati. Sebelum pulang, Pastur dan Yong Ho mencoba menanyakan beberapa pertanyaan kepada si anak agar mendapat informasi tentang dalang dari semua ini. Ternyata rencana si jin untuk melenyapkan mereka berdua tidak hanya sampai di sini. Kali ini upayanya berhasil. Peninggal Pastur An dan Yong Ho, si anak harus mati digigit anjing yang dikendalikan si jin dengan sihirnya. Pastur An dan Yong Ho yang mendapat kabar kematian si anak langsung mendatangi rumah sakit dan tampak tak percaya mendapati si anak tersebut telah menjadi mayat.
Tetapi baru saja mereka berbelasungkawa, si Jin muncul di hadapan mereka berdua. Yong-ho yang terprovokasi mengejar si Jin yang sebenarnya adalah sebuah pengalihan karena sebenarnya si Jin yang asli berada di tempat ritualnya. Semua itu upaya untuk menyergap Pastur An. Yong-ho yang awalnya mengejar si Jin kembali ke ruangan dan mendapati pastur itu sedang terluka dan disadra. Di bawah ancaman si Jin dan keselamatan Pastur An, Yong-ho diminta untuk mengatakan sesuatu yang akan membuat imannya luntur. Tetapi sebelum Yong-ho terperdaya, pastur itu memilih mengorbankan dirinya. 거부한다. Yong-ho yang panik dengan keadaan Pastur An yang mengkhawatirkan membawanya ke kediaman muridnya. Yong-ho yang sudah muak dengan semua ini mencari keberadaan si Jin dan akan memberikan perhitungan kepadanya. Si Jin yang mengetahui akan kedatangan Yong-ho mempersiapkan para anak buahnya yang dibekali kekuatan iblis. Yong-ho yang telah sampai di klubnya si Jin disambut para anak buahnya yang langsung menyerang Yong-ho. Walaupun para kroco itu mendapat kekuatan, tapi bukan lawan sepadan untuk Yong-ho yang basicnya seorang petarung MMA dan mempunyai kekuatan spesial di tangannya. Yong-ho yang mampu mengalahkan semua anak buahnya membuat si Jin panik. Ia lalu mengorbankan dirinya sepenuhnya kepada sang iblis agar mendapatkan kekuatan, hingga ia berubah menjadi jelmaan iblis ular. Dengan wujudnya sekarang, ia mampu menghadapi Yong-ho dan membuat Yong-ho kerepotan. Dan saat Yong-ho tak berdaya karena gigitan iblis si Jin, di bawah alam sadarnya ia bertemu dengan sosok sang ayah. Dan tangannya yang diberi anugerah itu menyala mengeluarkan api suci dan membuatnya mampu mengalahkan iblis si Jin. Setelah pertarungan itu, Yong-ho kembali menemui Pastur An yang kembali pulih setelah tewasnya iblis si Jin. Dan di akhir film, Yong-ho yang telah mempercayai Tuhan itu mengikuti Pastur An yang kembali ke Vatikan dan menjadi seorang exorcist. Dan cerita pun tamat.